Selamat pagi anak-anak Miss. Hari ini kita akan belajar tematik tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Baiklah anak-anak Miss, sekarang kita masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia. Kosakata tentang lingkungan rumah yang bersih. Kosakata dapat diartikan sebagai daftar kata-kata. Daftar kata-kata tersebut dapat berkaitan dengan hal tertentu. Misalnya, daftar kata-kata tentang lingkungan rumah yang bersih. Kita dapat menemukan kosakata di dalam teks cerita atau percakapan. Menuliskan cerita berdasarkan informasi pada gambar. Adapun langkah-langkah membuat cerita, yang pertama, amatilah gambar dengan seksama. 2. Tentukan tema atau topik gambar. 3. Buatlah beberapa kalimat yang menceritakan isi gambar. 4. Rangkailah kalimat-kalimat tersebut hingga menjadi sebuah karangan yang utuh. Menyebutkan isi teks percakapan tentang lingkungan tidak sehat. Kamu dapat menyebutkan isi teks lingkungan tidak sehat. Saat membaca, perhatikan kalimat-kalimat dalam teks dengan seksama. Kamu dapat menggunakan kosakata yang sudah kamu ketahui artinya. Tanyakan kepada gurumu atau carilah di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menuliskan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan. Dari hasil mengamati sebuah gambar, kita akan memperoleh informasi penting. Jika informasi hasil pengamatan telah diperoleh, kita dapat melaporkan hasil pengamatan tersebut. Kita dapat membuat laporan yang menjelaskan isi gambar dengan membuat pertanyaan. Membuat dan menuliskan laporan hasil pengamatan sederhana. Setelah melakukan pengamatan pada gambar, kita dapat menuliskan hasilnya dalam bentuk laporan sederhana. Laporan sederhana dapat disajikan dalam bentuk karangan singkat. Hal yang harus dilakukan sebelum membuat laporan hasil pengamatan adalah sebagai berikut. Amatilah gambar dengan cermat. Temukan hal-hal pokok yang ada pada gambar. Susunlah hal-hal pokok tersebut dalam bentuk laporan sederhana. Kita dapat menuliskan hal-hal pokok dari gambar dalam bentuk laporan sederhana. Laporan ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Baiklah anak-anak Miss, sekarang kita masuk ke pembelajaran PPKN. Kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Banyak kegiatan yang dapat kamu lakukan bersama anggota keluarga di rumah. Kegiatan yang dilakukan bersama dapat mempererat persatuan. Berikut contoh kegiatan yang dilakukan bersama anggota keluarga di rumah dapat mempererat persatuan. Antara lain, 1. Membantu ibu mencuci piring. 2. Membersihkan rumah bersama ayah dan ibu. 3. Berolahraga bersama ayah. Agar tercipta persatuan dalam kebersamaan, kita harus memiliki sikap-sikap sebagai berikut. 1. Tidak bersikap mau menang sendiri. 2. Menghargai pendapat orang lain. 3. Mau bekerja sama dengan anggota keluarga lain. 4. Mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. 5. Mau memaafkan kesalahan orang lain. Kebersamaan dalam keberagaman di rumah. Kemampuan tiap-tiap anggota keluarga dalam melakukan kegiatan tentu berbeda-beda. Pekerjaan yang berat dikerjakan oleh orang dewasa, sedangkan pekerjaan yang ringan dikerjakan oleh anak-anak. Semua anggota keluarga rukun dan saling membantu. Nah, berikut adalah contoh kebersamaan dalam keberagaman di rumah. Menonton televisi bersama, belajar bersama, makan bersama,
dan bertamasya bersama. Manfaat hidup bersatu. Kebersihan di rumah dapat terwujud jika semua anggota keluarga bersatu dan bekerja sama. Sebaliknya, kita akan mengalami kerugian jika kita tidak bersatu dan menjaga kebersihan di rumah. Manfaat sikap bersatu di rumah. 1. Pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. 2. Pekerjaan terasa lebih ringan. 3. Menambah keakraban anggota keluarga. 4. Menciptakan suasana nyaman di rumah. Berikut kerugian sikap tidak bersatu di rumah. 1. Pekerjaan menjadi lebih lama selesai. 2. Pekerjaan terasa lebih berat. 3. Timbul rasa saling tidak peduli antar anggota keluarga. 4. Suasana rumah menjadi tidak nyaman. Baiklah anak-anak Miss, sekarang kita masuk ke pembelajaran matematika. Variasi bentuk bangun datar segitiga dan segi empat. Variasi bentuk bangun datar segitiga. Bangun segitiga memiliki beragam bentuk. Kita akan mengamati beberapa bentuk segitiga. Sambil mengamati, kita bisa mengingat namanya. Ayo kita perhatikan setiap bentuk segitiga berikut. Segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga sembarang. Variasi bentuk bangun datar segi empat. Bentuk bangun segi empat juga beragam. Setiap bentuk memiliki nama yang berbeda. Ayo kita cermati bentuk bangun segi empat berikut. Jajar genjang, belah ketupat, persegi, persegi panjang, trapesium, layang-layang, dan segi empat sembarang. Menentukan ruas garis pada bangun datar. Kita sudah mengenal ruas garis pada bangun segitiga dan segi empat. Sekarang kita akan menentukan ruas garis pada bangun tersebut. Ayo kita perhatikan dengan seksama cara menentukannya berikut ini. Bangun datar adalah bentuk dua dimensi yang dibatasi oleh garis. Ruas garis yang membatasi bidang bangun datar disebut juga sisi. Jadi ruas garis bangun datar sama dengan sisi bangun datar. Mengenal sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar. Bangun datar yang kita kenal terdiri dari beberapa unsur. Unsur bangun datar terdiri dari sisi, sudut, dan titik sudut. 1. Sisi. Kita tahu bahwa bangun datar memiliki ruas garis. Ruas garis pada bangun datar disebut juga sisi. Mari kita amati sisi pada persegi panjang pada gambar di samping. 2. Sudut. Sudut bangun datar terbentuk dari pertemuan dua sisi. Ayo kita amati sudut persegi panjang pada gambar di bawah ini. 3. Titik sudut. Titik sudut biasanya disebut pojok bangun datar. Titik sudut bangun datar terletak pada pangkal sudut. Ayo kita amati titik sudut persegi panjang pada gambar di bawah ini. Menentukan sisi, sudut, titik sudut pada bangun datar. Ayo perhatikan contoh bangun datar berikut ini. 1. Segitiga sama kaki. Banyak sisi 3, banyak sudut 3, dan banyak titik sudut 3. 2. Trapesium. Banyak sisi 4, banyak sudut 4, dan banyak titik sudut 4. 3. Persegi. Banyak sudut 4, banyak sisi 4, dan banyak titik sudut 4. 4. Segitiga siku-siku. Banyak sisi 3, banyak sudut 3, dan banyak titik sudut 3.
5. Bangun datar segi 6. Banyak sisi 6, banyak sudut 6, dan banyak titik sudut 6. 7. Bangun datar segi 5. Banyak sisi 5, banyak sudut 5, dan banyak titik sudut 5. Baiklah anak-anak Miss, sekarang kita masuk ke pembelajaran seni budaya dan prakarya. Mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak. Saat menyanyikan sebuah lagu, sebaiknya kita menyanyikan sesuai irama. Irama adalah panjang pendeknya nada pada lagu. Panjang dan pendek nada dapat dihitung menggunakan ketukan. Perhatikan panjang dan pendek nada berikut. Nada 1, artinya nada 1 atau do dinyanyikan satu ketukan. Nada 2 diakhiri dengan tanda titik, artinya nada 2 re dinyanyikan 2 ketukan. Nada 0 artinya tanda istirahat. Nada 3 dan 4 diikuti tanda garis atas, artinya tiap-tiap nada 3 mi dan 4 fa dinyanyikan setengah ketukan. Nada 2.0 diikuti tanda garis atas, artinya nada 2 re dinyanyikan 1/2 ketukan. Nada 1.0 diikuti garis atas, artinya nada 1 atau do dinyanyikan setengah ketukan. Irama dapat dibuat dengan ketukan yang berbeda. Ketukan tersebut dinamakan birama. Misalnya, birama 2/4. Birama 2/4 artinya tiap birama terdiri atas 2 ketukan. Menyanyikan lagu sesuai dengan kuat dan lemahnya nada. Kita dapat menyanyikan sebuah lagu dengan tekanan kuat dan lemah. Ketukan pertama pada setiap birama lebih kuat daripada ketukan berikutnya. Ayo, nyanyikanlah lagu bersih dan sehat berikut ini.
Demikian video pembelajaran dari Miss. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.